Halo otaku, welcome to Anisekai. Di video kali ini aku akan merekomendasikan beberapa anime sport yang bagus buat kalian tonton. Di urutan pertama ada anime Yowamushi Pedal. Anime ini bercerita mengenai Sakamichi Onoda yang merupakan seorang otaku yang baru saja masuk SMA. Di SMA, Onoda tidak memiliki teman yang dapat dia ajak bicara tentang minatnya. Ia berharap kehidupan SMA-nya dapat indah dengan bergabung dengan klub anime yang ada. Namun, semua itu sirna ketika mengetahui klub anime telah dibubarkan karena kurangnya anggota. Dan untuk membangun kembali klub tersebut, 4 anggota baru harus bergabung. Sejak saat itu, ia berusaha untuk mencari anggota untuk dapat membangun klub anime impiannya. Akan tetapi, semenjak bertemu dengan seorang siswa satu angkatan dengannya yang bernama Shunsuke Imaizumi, Onoda tertarik untuk lebih mengenal balap sepeda. Pada awalnya, dia ragu akan minatnya dalam bersepeda. Tetapi setelah bertemu Naruko, yang juga merupakan salah satu murid yang satu angkatan dengannya, akhirnya dia pun memutuskan untuk bergabung dengan klub balap sepeda di SMA mereka, yaitu Sohoku. Di urutan kedua ada anime Aoashi. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki muda yang bernama Ashito Aoi, yang berasal dari kota terpencil di Jepang. Ia sangat suka bermain dan berbakat dalam sepak bola. Karena suatu hal, ketika sedang diselenggarakan pertandingan yang menentukan, terjadi sebuah kekacauan karenanya, serta membuat timnya kalah dalam pertandingan itu. Impiannya untuk masuk SMA sepak bola yang bagus pun gagal. Akan tetapi, setelah itu ia bertemu dengan Tatsuya Fukuda, seorang pelatih muda yang sedang berkunjung di kampung halamannya. Mengetahui kemampuannya, Fukuda mengajaknya untuk mengikuti seleksi tim sepak bola di Tokyo. Dan hal ini mengubah nasib Ashito Aoi untuk mencapai kejayaan sepak bola tertinggi di Jepang. Di urutan ketiga ada anime Haikyuu. Menceritakan seorang siswa SMA bernama Soyo Hinata. Ia menjadi terobsesi dengan bola voli setelah menyaksikan SMA Karasuno memenangkan pertandingan mereka untuk lolos ke kejuaraan nasional di TV. Meskipun memiliki tubuh yang pendek, Hinata terinspirasi oleh seorang pemain yang dijuluki raksasa kecil. Pemain spiker sayap Karasuno bertubuh pendek tetapi berbakat. Meskipun tidak berpengalaman, Hinata memiliki tubuh atletis dan memiliki lompatan vertikal yang mengesankan. Ketika memasuki SMA, Hinata memutuskan untuk masuk ke dalam SMA Karasuno, SMA yang sama dengan raksasa kecil. Tetapi, ia terkejut mengetahui bahwa Kageyama juga memilih untuk bersekolah di Karasuno. Kageyama sendiri merupakan seorang pemain setter ajaib yang dijuluki Raja Lapangan karena keterampilannya dan gaya bermainnya. Terungkap bahwa Karasuno telah kehilangan reputasinya sebagai sekolah unggulan setelah era raksasa kecil. Karasuno kemudian sering dijuluki sebagai gagak yang tidak bisa terbang oleh tim lokal lainnya. Namun, dengan menggabungkan keterampilan umpan Kageyama yang jenius dengan keatletisan Hinata yang luar biasa, keduanya menciptakan taktik bola voli baru yang eksplosif dan mengembangkan kemampuan setter spiker yang kuat dan tak terduga. Di urutan keempat ada anime Diamond no Ace. Anime ini menceritakan Sawamura Eijun, seorang pitcher dengan gaya lemparan yang tidak biasa. Sawamura berencana untuk pergi bersama teman-temannya ke sekolah menengah setempat dan bermain bisbol dengan kemampuan terbaik mereka setelah mereka kalah dalam turnamen terakhir yang telah mereka ikuti. Namun, seorang pencari bakat dari SMA Seido yang merupakan salah satu SMA bisbol yang bergengsi mendekatinya
dan menawarkan beasiswa serta kesempatan untuk mencapai ke tingkat nasional. Sawamura memutuskan untuk berkunjung ke sekolah tersebut, dan itu mengubah seluruh pandangannya tentang masa depan akan karir bisbolnya. Sawamura yang telah membulatkan tekadnya akhirnya memutuskan untuk masuk ke SMA Seido. Di sana dirinya nantinya akan bertemu dengan berbagai macam pemain bisbol yang terlatih dan telah dipersiapkan untuk masuk ke dalam kejuaraan nasional, atau dalam anime ini disebut dengan Koshien. Lika-liku kisah perjalanan Sawamura untuk menjadi seorang ace dan pitcher dimulai dengan banyak drama. Di urutan kelima ada anime One Out. Masih seputar anime baseball, anime ini menceritakan tim baseball terlemah dari Liga Jepang yakni Saitama. Anime ini menceritakan tim baseball terlemah dari Liga Jepang yakni Saitama Lyceon. Cerita dimulai ketika Hiromichi Kojima yang merupakan salah satu bintang dari tim ini yang sedang melakukan camp pelatihan di Okinawa dengan tujuan untuk melatih dan membawa dirinya keluar dari kemerosotan. Di sana dirinya bertemu dengan Toa Tokuchi yang merupakan seorang pitcher dengan kemampuan melempar yang tidak biasa dan merupakan seorang raja judi baseball yang dapat disebut dengan one out. Tokuchi mendaftar menjadi pemain Lyceon berdasarkan kontrak yang tidak biasa, yakni dia mendapat 5 juta yen setiap kemenangannya, tetapi kehilangan 50 juta yen untuk setiap kekalahannya. Walaupun anime ini merupakan salah satu anime lawas, akan tetapi story dari anime ini sangat tidak membosankan. Di urutan ke-6 ada anime SK8. Anime ini menceritakan Reki yang merupakan siswa SMA dan merupakan seorang skater. Di lingkungan tempat tinggalnya, tepatnya di Okinawa, terdapat sebuah pertandingan ilegal untuk para skater yang dikenal dengan S. S adalah tempat di mana para skater melakukan pertandingan secara bebas untuk menang tergantung peraturan yang dibuat antar pembalap. Singkat cerita, terdapat seorang siswa pindahan dari luar negeri yang bernama Langa. Langa merupakan seorang newbie dalam dunia skater. Melihat Reki yang sangat mahir sebagai seorang skater, dirinya merasa tertantang dan akhirnya memutuskan untuk mempelajari dan mengikuti pertandingan es. Di urutan ke-7 ada anime Kazega Suyoku Fuiteiru. Cerita dari anime ini berfokus pada Heiji Kiyose, yang merupakan seorang atlet lari dari sebuah universitas. Pada suatu hari ketika dia selesai dari pemandian, tak sengaja dia berpapasan dengan seorang pencuri roti dari minimarket. Alih-alih menangkapnya, dirinya justru kagum dengan cara berlari pencuri roti tersebut dan ingin merekrutnya ke dalam grup lari jarak jauhnya. Identitas dari pencuri roti tersebut adalah Kakeru Kurahara. Setelah diselidiki, ternyata Kakeru merupakan mantan atlet lari yang pernah menjuarai kejuaraan nasional. Namun karena suatu insiden pada masa lalu, membuat hidupnya kini menjadi suram. Heiji yang tetap kekeh untuk bersikeras merekrutnya ke dalam grup larinya. Apalagi mengetahui Kakeru juga merupakan salah seorang mahasiswa di universitas yang sama. Tujuan Heiji sendiri adalah untuk mengikuti ajang Hakone Ekiden Marathon dengan ke-10 anggota yang telah ia kumpulkan.